Hukum karma tak pernah ingkar janji. Satu persatu musuh Ahok nyungsep kena azab Allah. Ya, orang yang berjalan di lorong kebenaran akan selalu dilindungi Allah yang Maha Penyayang. Ini fakta, bukan hanya sekedar kata-kata penghibur duka lara. Dan fakta itu kini sedang terjadi saat ini. Slow but sure, pelan tapi pasti, Tuhan sedang melawat bangsa ini. Satu persatu musuh Ahok ditelanjangi Allah yang Maha Adil. Borok dan bisul mereka dipertontonkan di muka bumi. Iya, di muka umum. Penonton harap tenang dan sabar, yang lain menunggu giliran. Take a beer and relax. Tuhan sedang membuat daftarnya. Tinggal menunggu kejutan-kejutan baru, siapa lagi menyusul. Dia bekerja dengan caranya yang misterius, membuka tabir kejahatan melalui keangkuhan dan kepongahan manusia. Satu persatu rontok berguguran ditimpa murka Allah yang maha dahsyat. Mulai dari rizik, manusia sok suci yang dipermalukan Allah dengan perbuatan maksiat yang tidak senonoh, melakukan chat porno dengan janda yang bukan muhrimnya. Azab Allah juga menimpa Fadlizon dan Fahri Hamzah. Borok mereka yang melakukan kejahatan tindak pidana pemalsuan pajak ditelanjangi di depan umum oleh Allah yang Maha Adil. Murka Allah juga menimpa BBK yang dibekuk KPK karena menerima suap. Mereka yang dulu menzalimi Ahok dengan hasil audit abal-abal tentang rumah sakit sumber waras, kini merasakan pedihnya diterjang azab Allah yang menuntut keadilan. Dan yang terkini murka Allah menimpa Amin Rais, manusia sembalan zaman yang benci Ahok setengah mampus. Azab dan murka Allah yang maha dahsyat menelanjanginya dan mempermalukannya di depan umum. Muka mau taruh mana manusia cakrawirawa yang tiada henti menyerang Ahok dan Presiden Jokowi itu ternyata tidak lebih dan kurang adalah maling siluman yang berlindung di balik pembenaran-pembenaran dirinya dan kelompoknya. Tepuk air di dulang, terciprat ke muka sendiri. Begitulah kura-kura. Pantesan ngotot ingin Ahok segera dijebloskan ke penjara. Katanya kalau Ahok bebas maka Presiden Jokowi bisa mengangkat Ahok jadi apa saja. Ternyata takut kerennya ketahuan, sakitnya tuh di sini. Gusti ora sare. Itulah hukum tabur tuai. Barang siapa menabur angin, maka ia akan menuai badai. Barang siapa menabur badai, maka akan menuai badai, menuai bencana. Hukum karma tidak akan pernah ingkar janji. Belum kering mulutnya Amin Rais berbusa-busa menghujat Ahok dengan menebarkan kebencian yang tiada henti. Borok dan bisulnya dipertontonkan Allah dengan mata rakyat Indonesia betapa penjahat birokrasi ini pernah menikmati kucuran dana APBN sebesar 600 juta rupiah. Katanya blessing in disguise, ya itu doang. Ya, dapat transfer sekali saja pasti sudah bilang puji Tuhan, alhamdulillah. Allah maha baik, rezeki nggak lari kemana, apalagi transfer yang kedua, ketiga dan seterusnya. Padahal itu uang haram. Jika hidup masih kotor dan belum bersih, mbok ya minjem, tidak usah sok suci, teriak sana teriak sini. Kini Amin Rais malu sendiri. Wajahnya menghiasi seluruh surat kabar dan media mainstream, disiarkan seluruh channel televisi, dicaci dan dihujat di seluruh media sosial. Amin Rais terima kucuran dana aliran korupsi Alkes sebesar 600 juta, transfer sebanyak 6 kali. Padahal baru seminggu ia lalu buku usut tuntas dugaan korupsi Ahok di launching. Para penfitnah Ahok ini nungsep satu persatu. Allah telah melakukan bagiannya. Ahok melakukan bagiannya dengan berserah kepadanya. Jika para penjelis hakim di dunia itu berlaku adil kepadanya, Tuhanlah yang maha agung, yang maha adil. Ulangi, jika para majelis hakim di dunia tidak berlaku adil kepadanya, maka Tuhanlah hakim yang maha agung, yang maha adil kepadanya. Alam selalu bergerak mengikuti kuasanya. Tidak pernah pilih kasih, tergantung kepada amal dan ibadah serta perbuatan para penista Ahok itu untuk membuktikan mana yang hidup dalam koridor kebenaran dan mana yang hidup penuh nista dan dusta dalam kekelaman jiwa. Ahok yang hidupnya lurus dan berjalan dengan koridor kebenaran, dengan semangat integritasnya yang tinggi dan tanpa pamrih, membangun bangsa ini dizalimi sedemikian rupa, dicaci maki, dihina dan dipermalukan. Dua orang benar besar kuasanya. Ya, dua orang benar
besar kuasanya. Semua yang menzaliminya kini ditimpa murka Allah. Yang menuding Ahok akan kabur ke luar negeri, malah dia yang kabur ke Arab Saudi. Yang menuding Ahok kong kali kong dengan pengembang proyek reklamasi, maka malah dia yang kena tangkap KPK karena terima suap dari pengembang proyek reklamasi. Ini adalah fakta. Suka tidak suka, itulah hakikat kebenaran yang hakiki. Seperti air yang mengalir di sungai yang tenang, kebenaran mencari jalannya sendiri. Pelan tapi pasti, Gusti Allah boten sari. Hanya waktu yang akan membuktikannya. Mereka yang bersembunyi di balik kegelapan dunia, kebusukan mereka terungkap di terangi cahaya purnama. God bless you, Pak Ahok. Saya doakan semoga Pak Amin Rais panjang umur, sehingga diberi kesempatan memakai rompi oranye dan menghabiskan sisa hidupnya menikmati dinginnya lantai penjara, agar kelak anak-anaknya bangga melihat bapaknya yang hebat ini. Dan doa saya selanjutnya, semoga Pak Amin Rais diberikan kesehatan yang prima agar bisa menjalani sidang di pengadilan tipikor. Jangan mangkir dengan alasan umroh ataupun dibilang diincer sama sniper. Begitulah kura-kura ditulis oleh Argo. Terima kasih, merdeka.